Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sohib Muda, kita bertemu kembali ya setelah di awal Ramadan. Iya. Kita libur ya untuk berdiskusi ini. Sekarang kita sudah mulai lagi ya. Siap. Dan hari ini masih sama Mas Jaki Iya. menemani obrolan kita di hari ini ya. Tentu membicarakan tentang pendidikan ya. Iya. Tajdid pendidikan. Pendidikan ini kalau menurut saya dinamika yang terjadi ini sangat menarik untuk dicermati ya. Iya. Kalau pemirsa ingat ya, Sohib Muda ingat, kita dari awal itu bicara tentang bagaimana era-era awal ya Ahmad dalam mendirikan sekolah, kemudian sampai pada terakhir kita bicara tentang ini ya Mas. Apa Mas? Tentang dari A.R. Fakhrudin ya. A.R. Fakhrudin. Pelembagaan. Era pelembagaan. Dilembagakan ya. Kemudian setelah Pak A.R. Fakhrudin kan ada Pak Azhar Basir ya. Azhar Basir, Kemudian iya. Pak Amin Rais, Pak Prof. Amin Amin Rais. Prof. Nah, Amin Rais. ini di segmen kali ini pemirsa Sohib Muda kita akan membedah, kita akan membicarakan, kita akan mendiskusikan di era reformasi. Reformasi. Ya, benar. di mana kita tahu ya Sohib Muda ya Mas Jaki mengalami juga 98. Usia berapa Mas kalau ketika Saya reformasi itu ya? SMA ya. Saya SMP. Sama- Saya SMP kelas 2 tuh saya ingat. Iya. Nah, di sana ada perubahan sosial, ada Iya. perubahan politik, ada perubahan Iya. ekonomi, dan apa dampaknya terhadap pendidikan. Oh. Nah, ini Hebat. akan kita Iya. ngobrol-ngobrol dengan Mas Iya. Jaki. Gimana, sehat Mas? Oh, Alhamdulillah. Terima kasih sudah Ya, hadir di sama-sama. studio ini ya. Siap, Kita- siap. Baik, Mas Jaki, untuk mengawali obrolan kita Sohib Muda, ini tentang ya era reformasi ya. Kita tahu 98 itu perubahan ya. Iya. Ini secara fundamental juga Fundamental ya dari arah dari sisi ekonomi, politik, sosial. Nah, dampaknya terhadap era reformasi mungkin secara umum dulu mungkin Mas Jaki melihatnya apa? Sebelum kau bicara jauh tentang pendidikannya. Ketika reformasi ini apa ya dampak reformasi bagi kehidupan bangsa kita ini ya, Mas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih diberi kesempatan lagi untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol lagi. Untuk menjawab pertanyaan tadi, apa dampak dari reformasi ya? Kita ibaratnya kalau seperti orang yang ayam kehilangan induknya ya. Dalam artian Kehilangan induknya iya, nih. karena kita dalam kurun waktu 30 tahun lebih ya. Iya. Itu dalam pola pemerintahan yang sama, pola Iya. pemerintahan yang seragam, Iya. kemudian tahu-tahu Sentralistik, ya sentralistik, tahu-tahu hancur. Kemudian kita bingung nyari bentuk seperti apa. Iya, Ya iya. seperti anak ayam hilang induknya. Iya, iya. Kita mencari bentuk. Ini namanya ujian adaptasi di sini. Iya, iya. Nah, di situ. Iya, menarik ya. Berarti banyak perubahan, adaptasi, sehingga secara dampak sosial, ekonomi, politik ada perubahan. Iya. Nah, sekarang ini secara dampak ekonomi dan sosial, apakah era reformasi ini memunculkan ini ya kelompok masyarakat baru, Mas? Memang reformasi itu sebelum reformasi sebenarnya Iya. awal 90-an ketika Soeharto saat itu agak bergeser arah politiknya. Nah, itu muncul kalangan yaitu namanya kaum menengah. Kaum menengah. Iya. Kaum menengah muslim. Iya. Middle class, kelas menengah muslim. Iya, iya. Itu muncul tuh. Iya. Sebenarnya sebelum reformasi itu sudah ada. Sudah ada ya. Tapi belum muncul secara tampak terbuka karena Iya. saat itu kulturnya kan masih kultur Soeharto Iya, yang betul. seragam. Jadi itu baru muncul sebagai potensi-potensi di Iya, bawah. betul. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pendidik, macam-macam lah. Iya. Itu orang-orang yang nggak kaya tapi juga nggak miskin, Iya. tapi cukup mah. Iya, Iya, oke. ada. Itu ya. Nah, begitu era reformasi apa yang terjadi? Itu meledak. Begitu Pak Harto turun, apa yang terjadi itu? Itu meledak. Nah. Dalam artian muncul itu kaum Ya, itu. muncul. Dan itu kalau ada apakah memang berperan sangat signifikan ya, kaum middle itu ya? Middle class. Oh ya. Middle class muslim tuh, kelas menengah muslim tuh
katakanlah kita katakan sebagai ini ya, terminologinya Islam perkotaan lah. Iya, iya. Orang-orang Islam perkotaan, orang-orang yang inteleks, pintar, Iya. mereka hasil pendidikan, jadi mereka produk Iya. dari Orba juga, Iya, iya, produk iya. pendidikan Orba yang berpendidikan, kemudian dia masuk perguruan tinggi, setelah lulus mereka bekerja, Iya. ada yang jadi dosen, ada yang Iya. jadi Insinyur kan ya di katakan bidang profesional teknik, ya, teknik, profesional. ada dokter, ada akuntan dan sebagainya. Kemudian mereka mulai pikiran maju. Mereka akarnya tuh Islam pedesaan ya. Dalam Yeah. artian asal mereka kan dari daerah-daerah. Iya. Kemudian ke kota. Ke kota mereka mengalami kebingungan. Kebingungannya gini. Kalau dia mengangkat budaya pedesaannya, budaya Islam pedesaannya, maka dia akan tertinggal, Iya, nggak iya. modern. Iya. Tapi kalau ingin mengikuti budaya Modern dia akan tercerabut dari akarnya. Iya, iya. Makanya ini adaptasi yang dilakukan oleh kelas menengah Muslim ini jadilah sebuah sintesa namanya Islam perkotaan lah. Itu di negara manapun perubahan itu mesti diawali dari perubahan kelas menengah dulu. Bukan orang yang kaya, bukan yang orang miskin. Iya, Kalau iya, orang iya. kaya itu kan sedikit tapi menguasai. Kalau orang miskin banyak Iya, iya, tapi iya. memang kurang berdaya. Yang di tengah-tengah Oke. ini biasanya. Yang di tengah-tengah ini termasuk nanti di bidang pendidikan apa ya kan berdampak ya Oh, dampak. dengan hadirnya banyak golongan middle itu Ya. terhadap pola pendidikan yang terjadi seperti apa, Mas? Pendidikan itu sebenarnya ini kita bicara Muhammadiyah ya. Iya, iya. Muhammadiyah itu kan sejak 100 tahun yang belum 100 tahun ya. 90 tahun yang lalu sudah berdiri, Iya. itu sudah modern sebenarnya. Iya, dengan ini ya. Dengan Ahmad Dahlan kita Ahmad waktu Dahlan obrolan udah pertama itu modern ya lah, mendirikan udah, sekolah modern ya. Modern lah. Iya. Pokoknya sudah mulai menggabungkan antara Sistem barat, barat dengan dan timur, pesantren dan Islam ya. timur. Sebenarnya kaum menengah itu mencangkok dari pendidikannya Muhammadiyah. Makanya saya dulu kan pernah bilang Muhammadiyah udah punya mobilnya udah bisa kecepatan 160 km per jam. Tahu-tahu ada pesaingnya yang Iya. tahu-tahu Ingat bisa saya itu. Iya. 160 km per jam. Itu pesaingnya di saat itu. Oh, iya. Itu. Sehingga berarti varian yang melaksanakan pendidikan di era reformasi ini banyak ya, bukan hanya Muhammadiyah saja pemainnya. Oh, bukan. Ya. Nah, ini menarik Sohib Muda ya. Sehingga dari efek reformasi berdampak pada pendidikan dan pemain untuk bidang pendidikan yang berbasis Islam modern banyak tumbuh berkembang. Tumbuh. Iya. Begitu ya, jadi dampaknya ya dari Nah, ini kalau dengan pertumbuhan seperti itu Mas Jaki melihatnya seperti apa? Apakah memang positif atau sebaliknya? Tumbuhnya tuh dampaknya apa? Timbul varian-varian baru. Ya. Dan varian-varian lama yang udah modern itu mulai yang dulu tahun 60 mulai disemai itu mulai tumbuh. Maaf saya nyebut merek ya, kayak sekolah yang ada di Solo Baru itu loh. Sekolah Islam yang ada di Solo Baru. Boleh nggak ya? Boleh. Biasa Iya. yang di sana. Itu kan sebenarnya berdiri tahun 60 itu. Tahun 60 basisnya di masjid. Iya. Penggerak pelopornya juga orang Muhammadiyah, Buya Hamka ya. Sekolah itu udah ada. Iya. Kemudian bahkan sudah pecah tuh, sudah ada pecahannya yang sekarang ada di daerah Solo. di Solo juga. Iya. Dua-duanya ada di Solo. Iya. Oh, itu mulai berkembang. Iya, betul. Itu kan mirip-mirip Muhammadiyah yang menyandingkan barat dan timur, barat dan Islam dalam satu sistem Iya, pendidikan. betul. Itu memang ada dampaknya, variannya bertambah gitu. Iya. Kemudian kelas menengah Islam yang berbasis orang bilang akidah yang impor tuh juga mencakok kita, bukan meniru loh ya, bukan Iya, memplagiat, bukan, tapi mengambil modelnya pendidikannya, dimodifikasi. iya. Amati, tirukan, modifikasi, Iya. pakai ATM lah. Iya, gitu. yang istilahnya transnasional itu ya istilahnya. Iya. Itu lebih masif lagi. Iya. Karena punya Dan di Solo semangat ya ada sekolahnya ini ya.
Solo lengkap. Lengkap. Luar biasa Solo ini Solo Sohib Huda lengkap. ya. Lengkap. Pertumbuhan pendidikan di kota Solo ini luar biasa. Solo Kota memang Mas. itulah tantangan Muhammadiyah seperti itu. Iya. Bahkan bermunculan kendaraan-kendaraan pendidikan, kendaraan dakwah yang mirip Muhammadiyah, yang kecepatannya langsung bisa Oh iya, tinggi. menarik ini Sohib Huda ya. Muncul varian banyak kendaraan-kendaraan pendidikan ya, termasuk Muhammadiyah Iya, ada kendaraannya, termasuk yang lain ya. Hadir Hadir. untuk menjadi pilihan masyarakat Kota Iya, Solo. iya. Wah. Oke, ini kita bicara ini ya, dari satu sisi dengan perkembangannya pendidikan Islam ya, secara umum ya kita senang sekali Senang, ya. maju Ya. itu. Variannya muncul Variannya tambah. membuat semangat ya. Cuman nanti kita bicara tentang untuk pendidikan Muhammadiyah ini. Oh, iya. Nanti sebagai pionir ya Muhammadiyah itu dalam hal pendidikan modern. Nah, Iya, sebagai pionir pendidikan modern dengan menghadapi varian pendidikan mobil-mobil kendaraan yang pendidikan yang banyak itu. Nah, ini sekolah Muhammadiyah ini prospektif ke depannya seperti Mas Jaki udah bisa ada iya. gambaran gak Mas? Iya, jujur selama selama pemerintahan Soeharto, sang rezim gak enak ngomong rezim, itu Muhammadiyah tanda petik terlena kan. Pak AR kan deket sama Pak Harto. Ya udah kita bahas itu Fasilitasnya ya. seperti itu. Kita agak terlena. Kemudian 98 orang-orang yang dulu di bawah permukaan muncul semua. Iya. Mereka ibaratnya tahu-tahu bawa mobil Ferrari, bawa Lamborghini yang kalau mobil-mobil sport itu kalau diakselerasi dalam waktu 10 detik bisa langsung 100 km. Sedangkan mobil kita masih Avanza, paling nggak ya masih Alphard, masih Innova, masih seperti itu. Kita kaget tuh. Awal-awal kita kaget. Awal-awal ya begitu kaget. Tahun 2000-an tuh ya. 2098 gagap, benar. Tapi saya kenal sama salah satu sesepuh Muhammadiyah Solo yang sebagai dosen UMS, beliau punya ide untuk mengumpulkan anak-anak muda untuk mengembangkan pendidikan di Muhammadiyah Solo. Solo. Dia memang bergabungnya di sini di perguruan PK ini ya, yang sekarang kita tempati perguruan program khusus. Kumpul itu, kumpul anak-anak muda. Beliau pernah cerita secara pribadi dengan saya habis sholat, Mas, saya itu punya cita-cita seperti ini, membuat gini. Untung ada beliau yang mau mengumpulkan. Akhirnya varian baru di Muhammadiyah maka muncul itu. Ada PK, kemudian ada alam, kemudian kalau di luar kota mungkin ada mutual, ada kreatif. Ya sekarang ya bentuk adaptasinya seperti itu. Karena mereka yang di luar kita itu model adaptasinya ya seperti itu. Ya, baik Sohib Huda ya, menarik semakin ini momen memanas ya obrolan kita ini. Artinya gini, ketika ya satu sisi memang persaingan itu penting ya untuk mendorong kita lebih kreatif ya. Lebih kreatif apalagi di era sekarang. Nah, makanya ini bagaimana sekolah Muhammadiyah ini dengan situasi seperti ini tetap bagaimana memunculkan menu ya Mas ya. Sebenarnya kalau Mas Jaki melihat sendiri untuk beradaptasi di era ini apa yang harus dilakukan sekolah Muhammadiyah? Ya. Saya bicara yang kelompok yang di luar Muhammadiyah ya. Mereka itu kan mencangkok dalam artian meng-ATM Muhammadiyah. Meng-ATM-nya mereka sebenarnya menurut pandangan saya ya, boleh jadi salah, boleh jadi benar. Sebenarnya semakin kesini itu semakin spesialis, semakin segmented. Makanya penyesuaiannya mereka itu sekolah itu harus semakin segmented, khusus itu. Ibarat warung makan itu ada warung makan Padang, ada warung makan, ada warung Tegal, warung ada Jawa, soto, Sunda gitu. Sekarang orang tuh nggak mau sekarang sekolah yang general, maunya yang spesifik. Aku pengen nyekolah ke anak saya, besok anak saya mau jadi seperti apa gitu. Mau seperti apa. Itu bentuk adaptasinya seperti itu. Mereka mengapa bisa menciptakan Ferrari, Lamborghini baru? Karena mereka mengamati selama puluhan tahun loh. Kita pengalaman puluhan tahun, Muhammadiyah puluhan tahun, mereka mengamati
perjalanan pendidikan Muhammadiyah Iya. seperti apa, dicangkok terus seperti itu di model. Oh gini toh, anunya gini toh. Oke, iya. Kuncinya di segmented Mas. Iya. Betul. Segmentasi pendidikan ya memang ini juga apa di dunia pendidikan kan memang terkenal ya dari ya bagaimana bentuk pelayanan terbaik dan apa ya yang menjawab kebutuhan masyarakat istilahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu yang akan eksis diinginkan ya seperti itu ya. Ya ini betul-betul luar biasa tantangan era ini Sohib Muda ya. Jadi bagaimana pengelolaan sekolah itu juga memang harus punya apa ya keinginan kuat, powerful, inovasi tinggi. Karena memang zaman itu dinamis ya Mas ya. Ya, itu ada basis filosofisnya misalnya. Ada filosofi. Gimana filosofisnya itu? Filosofinya kan kalau yang belajar di lingkungan pendidikan pasti belajar namanya filsafat. Progresivisme ya. John Dewey. Sekolah itu harus menjawab kebutuhan masyarakat itu ya. Ya apapun kita itu masih Amerika sentris ya. Kita kan Amerika sentris, merujuknya kita masih ke Amerika gitu, merujuknya ke Barat. Jadi memang sekolah-sekolah ini diciptakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Contoh satu kebutuhan, kebutuhannya yaitu hanya mencetak seorang tahfidz. Maka semua sekolah Islam ada program tahfidnya gitu. Ya betul. Bahkan ada sekolah yang memang spesifik di tahfidnya. Iya betul ada. Dan di Muhammadiyah ada yang fokus karena ini ya betul. Dan itu sekolah-sekolah yang punya ciri-ciri khusus, punya spesifik itu lebih dicari daripada general yang umum ya. Iya. Meskipun ceruknya tidak terlalu besar, ya kan segmen itu kan ceruknya nggak besar. Ini kita bicara marketing ya. Iya. Tapi sustainability-nya, keberlangsungannya terjamin. Seperti itu, betul. Ya ini tantangan pendidikan era saat ini luar biasa ya, Sohib Muda ya. Jadi memang kebutuhan untuk pengelola pendidikan Muhammadiyah itu memang perlu ini ya dari sisi apa ya pergerakan juga harus lebih dinamis lagi ya. Oke, kalau Mas Zaki kita bicara tentang ya peta di Solo ya. Kalau di Solo ini varian pendidikan juga lumayan sangat banyak dan memang cukup lengkap juga ya. Lengkap. Ya. Kalau yang Mas Zaki ketahui tentang perkembangan dinamika di Solo ya. Ini apa saja nih yang ini saya sebut merek ya, tapi semua saya sebut. Dari yayasan Solo itu dulu. Sebelum reformasi sekolahnya itu cuma beberapa ya. Mungkin Al-Islam, Batik, kemudian Muhammadiyah dan negeri. Ya hanya itu. Kalau mau ke Al-Islam, kalau Al-Islam tuh saya adalah Al-Islam. Kalau mau ini ke Muhammadiyah, warga Muhammadiyah ke Muhammadiyah. Kalau enggak ke Batik atau negeri. Itu cuma sekarang variannya. Ini tercatat ada 10 kalau saya sekarang. Ada Al-Islam, ada Batik, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri aja variannya turun lagi. Ada sekolah kreatif, ada TK, ada alam juga. Alam tuh yang selling point-nya beda dengan selling point-nya memang beda dengan PK ya. Alam tuh selling point-nya yaitu memberi kebebasan berpikir anak-anak. Akhirnya apa? Anak-anak yang inklusif itu bisa diterima di alam, di sekolah alam. Maka orang-orang tua yang punya anak-anak yang inklusif tapi ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik, tidak harus di SLB ya. Itu bisa ditamu di sana dan banyak anak-anaknya di sana. Itu termasuk segmented gitu. Betul. Kemudian ada Abidin, ada Takmirul Islam. Takmirul Islam hebat sekali, yang SD itu. Sekarang laris banget tuh. Ada Nur Hidayah, ada Al-Azhar. Al-Azhar aja ada 2 Al-Azhar Sifabudi, ada Al-Azhar yang satunya ada Insannya Al-Khair. Artinya begini ya, Sohib Muda ya. Memang dengan kondisi banyak varian pendidikan, banyak kendaraan, itu tetap bagi kita berfastabiqul khairat. Bagi sekolah Muhammadiyah berfastabiqul khairat, bagaimana bisa ada kepentingan secara ideologi dan ada juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat tuh gimana bisa seiring ya, karena
ya pasti pendidikan Islam tuh punya landasan ini ya, filosofi Ideologi. berpikir Iya, ya. iya. Seperti itu. Nah, menyatukan idealisme dengan menyatukan kondisi realitas di lapangan yang memang pergerakannya sangat dinamis. Mas Jaki punya gambaran apa ya, Mas? Orang tuh kan filosofinya gini, orang tuh harus lihat. Iya. Lihat tuh membal, ditekan dia akan kembali lagi, ditekan dia akan kembali lagi. Sekarang eranya bukan era siapa yang paling gede paling kuat, enggak, tapi siapa yang paling adaptif itu yang akan menang. Iya. Catat ya, saya muda. Yang paling adaptif dia akan eksis ya. Eksis. Maksudnya sustainable, keberlanjutannya ini Dan ya, sekarang terjamin. dicatat bahwa kita tidak akan bisa menguasai semua ceruk. No. Iya. Sekarang eranya sharing, Iya. sharing ekonomi. Era sharing, betul. Ya udah, kita ya kalau punya ceruk ya ceruk ini aja. Yang penting apa, sustainability-nya. Tapi kita nggak bisa tamak, nggak boleh tamak, karena nggak bisa, karena persaingan semakin ketat. Iya. Dan tidak boleh ada saling memusuhi, saling berkompetisi. Sekarang itu kalau istilahnya Prof. Renal Kasali, sekarang itu nggak kompetisi, tapi sharing. Sharing, ya. Kalau Nah, dia orang betul. ekonomi, sharing ekonomi. Nah, Kalau kira betul, sharing sharing. edukasi. Dan ini yang ditangkap oleh sekolah Muhammadiyah, Mas. Di sekolah Muhammadiyah itu jejaring dari lokal daerah, jejaring provinsi sampai pusat itu ada jejaringnya. Iya. Jejaring sekolah Muhammadiyah, gurunya FGM pusat sampai daerah. Ya, kemudian ada juga yang sekolah Muhammadiyah tuh ya FGM itu ya, itu ada juga, dan ini sebuah langkah menurut saya, sebuah langkah yang luar biasa. Itu di adaptasi Muhammadiyah. Ya, adaptasi ya, untuk menjauh adaptasi. Berarti dengan saya lihat dengan pergerakan Muhammadiyah ya, dari pusat sampai daerah, dengan adanya jejaring sekolah Muhammadiyah untuk saling sharing, kemudian ada perkumpulan gurunya FGM, ini memang sebuah langkah adaptasi yang dilakukan untuk menjawab tantangan zaman. Kalau Mas Jaki melihatnya seperti apa? Iya, ini adaptasi. Jadi jaringan itu harus dibangun, tapi jangan diseragamkan. Itu ya, betul. Karena kalau setiap pertemuan sekolah Muhammadiyah, ciri khusus, ciri unik di tiap-tiap sekolah Muhammadiyah itu terlihat beda ada, dan memang ya kita harus patut bersyukur. Segmented masalahnya, iya. Variatif sekolah Muhammadiyah dengan program-program unggulannya yang menjadi ciri khas di tiap-tiap daerah sekolah masing-masing itu ada semua di Muhammadiyah itu. Mau dia di Kudus, beda sama dia di Magelang. Ya. Di Magelang kan punya sekolah apa itu yang kayak ada Taruna yang Nusantara kayak itu. ini, betul. Sekolah Taruna, Kayak Muhammadiyah Taruna itu Magelang ya. Itu kan butuh adaptasi, Adaptasi kan. Karena ada orang-orang yang pengen anaknya, aku pengen anakku dilatih disiplin, tapi kalau mau dimasukkan ke Taruna Nusantara, itu kok apa ya, saya masih kurang strict, kurang islami gitu. Ada keagama, jadi ada plus keagamaannya kan, didikan di disiplinnya. SMA Taruna Muhammadiyah. Itu jaringan itu fungsinya untuk sharing kan, sharing ilmu. Tempatmu ada apa, tempatku ada apa, kita sharing. Oh tempatku gini, oh apa yang bisa dikembangkan di tempat jenengan, apa yang dengan betul. Jadi sekolah tuh sekarang memang market oriented. Memang akhirnya dikembalikan masyarakat. Ya, Mas, ya? Nggak bisa. Tapi soal ideologi lain. Saya teruskan ya. Tadi kan membal, kita ke membal harus beradaptasi dengan segala cara, termasuk dengan gerakan bersama. Tapi ideologi harus. Karena tetangga sebelah yang Anda bilang tadi, trans tadi, mereka meskipun bentuknya modern, bentuknya aplikatif, adaptif, tapi ideologinya dijaga. Muhammadiyah juga harus begitu. Ideologi harus dijaga. Betul. Harus dijaga dalam artian ciri khusus tadi. Nah, ciri khusus Muhammadiyah. Ismuba. Secara umum, Ismuba. Yang secara umum dari pusat sampai ranting itu harus ada tarikannya. Iya. Itu harus ada. Ismuba harus ada. Ismuba itu makanya ini selain sekolah yang adaptif dengan program-program unggulan tertentu, nah ini juga sedang program pembelajaran Ismuba yang berkemajuan. Ini juga sedang diisukan, digalakan di Ismuba yang berkemajuan. Ini kapan-kapan kita bahas nih tentang Ismuba ini ya. Jelas. Ismuba itu menjadi
ciri khusus dan ruh dari sekolah Muhammadiyah itu sebenarnya. Nah, oke, nanti kapan-kapan kita bahas Mas nanti. Itu dahsyat loh. Iya. Kalau di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mungkin di PK juga ada. Itu kan murid-murid kita kan berasal dari berbagai latar belakang. Iya enggak, Pak? Iya, betul. Latar belakang macam-macam, betul. Tapi dengan di sini mereka kan tahu. Oh, Muhammadiyah itu ada pelajaran kemuhammadiyahan. Bahkan ada yang punya ada Hizbul Waton. Mereka tahu tapak suci. Ternyata Jenderal Sudirman itu orang Muhammadiyah. Ya? Oh iya. Ada itu. Jadi bahkan ada yang boleh jadi mereka secara syariat bukan Muhammadiyah tapi mereka paham tuh Muhammadiyah. Secara kognitif paham. Sampai lagu apa itu Sang Surya Mars mereka apa gitu ya. Meskipun mungkin syariahnya mungkin keagamaannya di rumah mereka bukan orang Muhammadiyah tapi mereka tahu Muhammadiyah. Ya memang bahkan lebih tahu dari kita kadang yang kader gitu. Pendidikan strategis Mas ya untuk nilai-nilai itu ditransfer, sangat strategis pendidikan itu untuk model dakwah pendidikan tuh. Itu jadi, di anak-anak saya tuh orang tuanya teman-teman anak saya banyak yang seperti itu. Oke, baik Sohib Bunda. Ini tadi obrolan kita kan terkait dengan bagaimana fakta, realita, dinamika yang terjadi di era reformasi yang memang pergerakannya ini sangat dinamis sehingga memunculkan ya tadi kalau Mas Jaki mengatakan banyak varian, banyak mobil-mobil, kendaraan ya. Ada Muhammadiyah, banyak kendaraan. Nah, sehingga bagaimana menyikapi kondisi seperti ini untuk di sekolah Muhammadiyah tadi kita perbincangkan ya. Kata kuncinya tadi kesimpulannya apa Mas tadi? Adaptif. Kemudian jejaring. Ya, bangun jejaring. Kemudian sering-sering mengadakan kegiatan bersama. Contoh saya kalau lihat tuh Olimpiade ya. Ya, itu ada ya iya betul, ada. Penting tuh punya kegiatan bareng tuh penting. Ya. Karena sekarang eranya memang era sharing, bukan era. Jadi harus adaptif, harus buat jejaring, kemudian harus ada komitmen bersama. Iya, betul. Meskipun Muhammadiyah telat, saya melihat agak telat. Dalam artian agak gagap-gagap gitu. Tapi di awal Mas di awal. Tapi begitu sudah barisannya terbentuk, udah itu tinggal dipertahankan. Betul. Ya jadi salah satu poin penting kekuatan Muhammadiyah itu di jejaring Mas. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kan punya jejaring ya. Antar sekolah itu ada perkumpulannya sendiri dan saling sharing dan ya inilah menjadi keuntungannya dalam sebuah organisasi untuk perkembangannya. Intinya ya insya Allah berpastabiqul khairat menjadi sebuah dan kita harus sharing ya, bukan kompetitor gitu ya. Kompetisi emang ada. Tapi menginterpretasikan, menafsirkan kompetisi itu sekarang beda. Kalau dulu tuh kompetisi artinya muridku luwih akeh bang muridmu. Nggonku prestasi luwih dhuwur bang prestasiku enggak. Sekarang bagaimana membuat jaringan hubungan gitu. Nek sekolahku wis kebak tak arahkan ke sekolahmu gitu. Jadi bagaimana pasar itu bisa diserap seperti spon tuh oleh sekolah Muhammadiyah dengan cirinya masing-masing. Karena nggak mungkin ketika kita semua itu nggak mungkin. Betul ya. Oke lah, inilah realitanya hari ini Sohib Muda ya. Jadi perbincangan kita terkait dengan era reformasi pendidikan dan bagaimana dampak-dampaknya yang terjadi ini tadi sudah tergambar ya dari obrolan kita ya Mas ya. Sudah tergambar situasinya seperti apa dan bagi pengelola pendidikan inovatif, berpikir cerdas, inovatif dan kerja ikhlas tentunya ini menjadi kekuatan besar ya untuk membesarkan lembaga pendidikan karena pendidikan ini merupakan strategis dan memang ladang dakwah sebenarnya. Ladang dakwah ini perjuangan strategis sekali ya. Bagi Muhammadiyah strategis. Tanpa sadar kita itu seperti Muhammadiyah kan orang bukan Muhammadiyah. Gitu ya. Betul. Strategis. Ya. Dengan tagline Islam berkemajuan termasuk pendidikannya pun pendidikan yang berkemajuan punya ciri khusus ismuba yang berkemajuan. Insya Allah sekolah Muhammadiyah bisa adaptasi sampai kapanpun. Itu perlu dibahas. Ismuba itu harus. Sohib Muda mungkin
sudah ada kesimpulan nih ya. Iya. Kondisi saat ini seperti apa di era reformasi dan tantangan sekolah Muhammadiyah seperti apa, dan ya kembali lagi ini kita pengelolaan lembaga harus kreatif ini menjadi penting ya. Dan kesimpulannya, waduh banyak juga ya. Saya nggak jejaring, ya, adaptif, jejaring, adaptif, kemudian ya segmented, harus mikir segmennya. Iya. Jadi nggak boleh asal bangun sekolah. Iya, betul. Kalau bahasanya visinya apa dulu, misinya apa dulu. Iya. Mau kemana sih? Iya, itu nggak boleh asal bangun sekolah Islam belajar, nggak bisa. Ya kalau seperti itu bangun nggak ada siswanya ya udah. Nggak bisa. Harus ada tujuannya mau kemana. Gitu. Dan nampaknya sekolah seperti itu banyak ya. Asal mendirikan aja tanpa ada orientasi yang jelas. Itu jebakan. Nggak bisa. Sekarang harus jelas. Oke, baik, menarik ini pemirsa ya. Bicara tentang pendidikan ya, dinamikanya ya, tentu ini hanya sebagai apa ya, pemicu awal kita ngobrol-ngobrolan ini, untuk istilah kita, niatan kita hanya untuk ya memotivasi, memancing obrolan yang lebih lanjut, yang lebih dalam ya, terkait dengan bagaimana cara pengembangan sekolah Muhammadiyah. Ini sekolah Muhammadiyah udah berkembang lagi nih. Tidak hanya sekolah kelas menengah muslim, udah pondok pesantren contohnya. Pondok pesantren. Wah, ini kalau segmentasi pondok pesantren ya, ini menarik juga perkembangannya pondok pesantren ya di Muhammadiyah dengan pola model MBS ya, seperti itu. Untuk besok aja deh. Ya, kita edisi lain ini aja era reformasi kita, saya banyak PR di sini gimana meninggalkan seperti itu ya, realitasnya banyak mobil, banyak kendaraan, sehingga ya tantangan kita ya sekolah Muhammadiyah. Baik, makasih Mas Zaki atas kehadirannya. Ini saya sebagai muda tidak dapat menyimpulkan, tapi gini ya, tadi kesimpulannya sudah sangat jelas ya. Era reformasi menghasilkan generasi Maidel ya, yang pergerakannya sangat luar biasa, dan di Muhammadiyah pun potensi untuk berkembang menjadi sekolah yang berkemajuan itu juga ada. Tinggal nanti kita ya penggarapannya yang ya lebih dinamis lagi, kasih sentuhan dan lebih dinamis lagi. Baik, cukup Sohib Muda pertemuan pada segmen kali ini yang membahas tentang pendidikan di era reformasi ya. Karena Muhammadiyah juga di era reformasi itu perannya sangat besar Mas. Pak Amin Rais ya. Pak Amin Rais itu tokoh reformasi sampai ya tercatat dalam sejarah tokoh reformasi, dan beliau waktu itu kan ketua umum Muhammadiyah. Beliau pertama kali ketua Muhammadiyah yang bukan dari kiai tapi dari intelektual. Dari intelektual, betul. Sebelumnya Azhar ya, itu kiai ya. Kiai semua. Baru Pak Amin Rais ini intelektual ya. Baik ya. Baik, tentunya kan ya itu juga berdampak ya nanti ya. Dampaknya besar. Nah, itu nanti panjang kalau dibicarakan. Baik, terima kasih Sohib Muda. Mohon maaf kalau ada perkataan dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti ketemu kembali di acara-acara berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, dan nanti mungkin pesantren Muhammadiyah ini menarik untuk kita bahas ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.